Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa konten dari teman Kristiani yang menyanggah video saya ya. Saya kumpulin aja biar hemat. Bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Kalau saudara-saudara tadi menyimak di video Tante Esa, yang pertama dia tadi katakan bahwa Isa alaihissalam adalah anak Maryam, saudara Harun, bukan berarti saudara kandung, melainkan silsilahnya itu Maryam ini adalah keturunan dari Harun, dari masih ada hubungan darah, bukan saudara kandung, begitu ya. Yang kedua, dia tadi mengatakan bahwa silsilah Yesus dalam Matius 1 ayat 1 sampai 16 dan di dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 38 itu bukanlah silsilah Yesus, melainkan itu adalah silsilah Yusuf. Kenapa? Karena menurut Tante Esa, dia juga mengutip di dalam Alkitab di dalam Lukas 3 ayat 23 bahwa Yusuf itu hanyalah bapak menurut anggapan orang. Jadi Yusuf bukanlah bapak secara biologis dari Yesus. Nah, mungkin Tante Esa perlu tahu bahwa di dalam garis keturunan Yahudi itu yang diakui bukan dari garis keturunan ibu, melainkan dari garis keturunan bapak. Jadi meskipun Yesus bukanlah buah dari hubungan antara Maria dan juga Yusuf, tapi Yesus tetap ikut di dalam silsilah Yusuf, bapaknya. Kemudian yang ketiga, dia katakan tadi bahwa Islam dan Kristen memiliki keyakinan yang sama bahwa Maryam atau Maria itu berasal dari keturunan Harun. Sekali lagi, ini Tante Esa mengutip di dalam Lukas 1 ayat 5 dan juga Lukas 1 ayat 36. Jadi jelas ya, sampai di sini Tante Esa masih yakin bahwa Yesus, sebenarnya saya nggak setuju kalau Yesus dihubungkan dengan Isa di dalam Islam adalah sama. Karena bagi saya itu berbeda ya. Jadi menurut Tante Esa, orang tuanya atau dari garis keturunannya, Yesus itu dari ibunya Maryam, bapaknya Maryam itu Imron, dan kalau ditarik lagi garis keturunannya itu dari Harun. Dan perlu diketahui kalau Harun adalah dari suku Lewi. Kemudian yang keempat, dia tadi menampilkan tentang genealogi atau silsilah Yesus ya. Tadi ada banyak itu dia sebutkan, dan sekali lagi menyebutkan bahwa dalam genealogi tadi atau silsilah tadi, Yesus itu berasal dari keturunan Harun. Sekali lagi ya, Harun berasal dari suku Lewi. Nah, yang kelima menarik. Ini pendapat Tante Esa bertentangan dengan Ibnu Katsir. Saya baru mendapat buku ini, saya baru membeli buku ini kan oleh Ibnu Katsir bahwa Muhammad bin Ishaq berkata bahwa dia itu adalah Imron bin Bashim bin Amun bin Misya bin Hizkia bin Ahrik bin Mautsim bin Asasya bin Amsya bin Yausi bin Ahrihu bin Yashim bin Yahfasyad bin Isya bin Aban bin Rahbaam bin Sulaiman bin Daud alaihi salam. Nah, ada lagi, saya bacakan lagi lah. Abdul Qasim bin Asakir berkata, Maryam binti Imron bin Matsan
bin Al-Asir, bin Al-Yud, bin Ahnar, bin Syaduk, bin Ayasur, bin Al-Yakim, bin Aibud, bin Zariabil, bin Syalatal, bin Yuhina, bin Barsya, bin Amun, bin Misya, bin Haska, bin Ahas, bin Mautsam, bin Asruya, bin Yuram, bin Busyafat, bin Isya, bin Iba, bin Rahbaam, bin Sulaiman, bin Daud. Sekali lagi, menurut Ibnu Katsir dalam bukunya Hisasul Anbiya, Isa putra Maryam, Maryam binti Imron, itu bukan keturunan dari Harun, suku Lewi, melainkan dari Daud. Daud adalah suku Yehuda. Ini jelas-jelas berbeda ya, dan sangat bertentangan. Nah, setelah melihat poin-poin yang dipermasalahkan oleh Mas Didit ini, saya akan menanggapi poin-poin tersebut tanpa pamer buku tebal, apalagi alis tebal. Soal garis keturunan Yesus, saya katakan bahwa dalam Lukas 1 ayat 1-16 menyebutkan itu silsilah Yusuf bin Yakub, dan Markus 3 ayat 23-38 itu menyebutkan silsilah Yesus. Menurut Bible, Yusuf adalah anak Yakub yang memperistrikan Maria, di mana Maria melahirkan Yesus. Lebih lengkapnya silahkan buka Bible terkait ayat yang saya sampaikan tadi. Sekarang saya coba buka pola pikir Anda ya, Mas Didit, tentang nazab atau silsilah ini. Mas Didit mengatakan kalau dalam aturan silsilah Yahudi, dia akan mengikuti nasab bapak. Dalam Islam pun, Mas Didit yang namanya nasab itu ikut bapak. Tentu dalam artian mengikuti nasab bapak harus bapak biologis yang di dalam darah anak tersebut mengalir darah bapaknya. Jika bapak tiri atau sambung, tentu anak ini tidak masuk dalam nasab bapak tiri tersebut, tetapi tetap mengikuti bapak kandungnya yang telah meninggal atau cerai dari ibunya. Nah, bagaimana kalau anak tersebut tidak memiliki bapak biologis? Tentu si anak akan ikut nasab ibunya seperti Yesus. Jika Mas Didit beranggapan bahwa meskipun bukan ayah biologisnya, si anak harus mengikuti nasab ayah sambungnya, sekarang saya tanya, jika Maria dinikahi oleh orang barat, apakah Yesus nasabnya beralih ke bapak baratnya itu? Iya, begitu. Anggaplah saya mengiyakan Yesus ikut nasab Yusuf yang merupakan anak Yakub seperti yang Anda katakan. Saya tanya lagi Mas Didit, apakah Lewi bukan anak Yakub? Di mana Lewi memiliki keturunan Harun, Musa, dan Miriam. Artinya kata saudara ini tidak secara langsung, tetapi mereka memang memiliki keterikatan keturunan yang luas. Baik Yusuf dan Maria ini pun memiliki keterikatan genealogi. Oh, itu paman saya, bapak saya dan bapak dia saudaraan. Oh, itu kakek buyut saya, karena kakek buyut saya dan dia sama. Yakub dijuluki Bani Israel. Mas Didit, bukankah mereka semua adalah keturunan Bani Israel alias keturunan Yakub? Kalau anggapanmu tidak telaah menilai nasab dari bapak tiri pun, kamu katakan si anak harus ikut nasab bapak tirinya. Bagaimana kalau yang menikahi Maria itu orang Cina, Afrika, atau orang Indonesia? Anda tetap mau katakan bahwa Yesus keturunan dari Cina, Afrika, atau Indonesia? Coba Anda jawab itu, dan Anda harus konsisten dengan pernyataan Anda bahwa Yesus harus mengikuti nasab bapaknya walaupun bukan bapak biologisnya. Berikutnya masalah genealogi yang saya tampilkan dalam video saya terdahulu, di mana sumber itu saya ambil dari sumber Kristen. Jadi bukan Islam ya. Kemudian Mas Didit mengatakan saya menentang Ibnu Katsir, di mana dalam bukunya Ibnu Katsir mengatakan kalau Maria binti Imron adalah keturunan Daud yang merupakan keturunan Yehuda. Sedangkan saya mengatakan dalam video saya terdahulu bahwa Maria binti Imron adalah keturunan Harun yang merupakan keturunan dari Lewi. Saya katakan Anda kurang jeli melihat video saya. Kenapa? Sebelumnya mari kita lihat potongan video saya terdahulu. Dari beberapa situs genealogi didapat silsilah Yesus atau Nabi Isa sebagai berikut. Nah, di sini saya jabarkan saja ya.
Nah, dalam video saya berdasarkan sumber genealogi Nabi Isa alaihissalam, itu sumber dari Kristen ya. Saya menampilkan 2 daftar silsilah, yakni nasab Isa sampai kepada Harun atau keturunan Lewi, dan nasab Isa juga sampai kepada Daud atau keturunan Yehuda. Nah, yang dikutip Ibnu Katsir adalah nasab Isa bin Maryam binti Imran sampai kepada Daud atau keturunan Yehuda. Yang jadi pertanyaan saya, dari sisi mananya saya menentang Ibnu Katsir, Mas Didit? Bukankah Lewi dan Yehuda adalah anak Yakub bin Ishak bin Abraham? Nah, di video saya mengutip 2 garis nasab, yakni keturunan Yehuda dan Lewi. Telaah dan bijak lagi, Mas. Oke, lanjut lagi. Oke, kita baru saja mendengarkan bagaimana Saudari Eza menyatakan bahwa Allah menggunakan kisah utusan-utusan terdahulu yang ditolak oleh umatnya. Sebentar kita akan melihat bagaimana Saudari Eza tidak konsisten dengan pernyataannya. Dia mengatakan kisah ini tidak terbukti kesahihannya. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan Saudari Eza mengatakan kisah ini tidak terbukti kesahihannya. Sementara yang menyampaikan kisah ini adalah Allah sendiri di dalam Al-Quran. Jika kita bandingkan arti dari ilmu tafsir dan mendengar berbagai tafsir dari para ahli tafsir tadi, kelihatannya mereka sendiri tidak sepakat. Dari sini kita melihat bahwa ahli tafsir sendiri bingung untuk menafsirkan Al-Quran. Berikutnya yang perlu digarisbawahi lagi adalah kisah ini bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudari Esa benar, karena yang menceritakan kisah ini adalah Allah sendiri di dalam surat Yasin ayat 13 dan 14. Jadi menurut Saudari Eza, Ibnu Katsir sedang mengutip perkataan orang lain yang tidak bisa dipercaya. Jika dipikir secara logika, mana mungkin seorang ahli tafsir mengutip dari sesuatu informasi yang tidak valid? Bagaimana dengan orang yang membaca informasi tersebut? Bisa saja orang banyak disesatkan dengan cara seperti ini. Nah, sebenarnya saya malas nanggapin pil pahit ini ya, karena hanya mengulang-ulang kekeliruannya meskipun telah dijelaskan, tapi tidak apa-apa untuk memenuhi hasratnya. Nah, sebelumnya saya akan kutip ulang surah Yasin ayat 13-14 yang berbunyi, "Dan buatlah bagi mereka, kaum musyrik Mekah, suatu perumpamaan tentang keadaan penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepadanya, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka atau penduduk negeri itu 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Maka kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Lalu mereka para utusan berkata, sesungguhnya kami adalah para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu." Nah, para penafsir yang telah ahli dan namanya telah dikenal ini seperti Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq, Imam Qurtubi, dan lain-lain menafsirkan ayat Al-Quran tersebut. Para penafsir ini mengutip pernyataan orang lain. Ibnu Katsir sendiri mengatakan kalau kutipan mereka atau perkataan orang-orang tersebut lemah. Kutipan-kutipan yang dikatakan dalam tafsir-tafsir para ahli tidak ada yang sama. Semuanya berbeda-beda profil. Yang namanya sahih itu sumbernya jelas dan perkataan tidak berbeda-beda dan tentunya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi, jangan dikira yang mengatakan itu Ibnu Katsir atau penafsir lainnya, tetapi mereka hanya mengutip perkataan orang. Terus, apa gunanya para penafsir ini mengutip perkataan orang lain yang belum tentu keabsahannya? Mereka mengutip hal tersebut sebagai bukti sejarah bahwa dulunya ada orang-orang yang berkata seperti itu. Para penafsir tidak mengambil kesimpulan bahwa utusan-utusan Allah yang dikatakan dalam Al-Quran tersebut adalah ini dan itu. Sekarang saya tanya pada Anda, melihat tafsiran-tafsiran dari para ahli, menurut Anda mana yang benar? Ibnu Katsir? Soalnya dia mengutip perkataan orang yang menyebutkan Paulus. Imam Qurtubi dan Ibnu Ishaq nggak nyebut Paulus tuh. Sadik, Syaduk, dan Syalum. Imam Qatadah dan Imam Bagawi nggak nyebut mereka bertiga tuh. Anda juga katakan bahwa Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran.
Mana perkataan Allah dalam Al-Quran yang secara eksplisit menyebutkan nama-nama utusan itu? Coba fokus jawab itu. Jangan ngulang-ulang penjelasan yang kamu sendiri belum paham. Nah, nasihat kali ini, otak orang bodoh itu bagaikan sendal jepit, tidak dipakai sebentar saja sudah hilang. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.